Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Jumat kali ini saya telah berada di Masjid Jami Al-Azwar. Ya, itulah Masjid Jami Al-Azwar. Kita parkir di sini, sekarang kita masuk ke dalam. Suasananya cukup enak juga nih. Bersama dengan Ustadz Yudi untuk khutbah Jumat. Ya. Nah, kita jalan. Halo, Assalamualaikum. Oke. Waduh, suasana ini kayak enak juga nih. Ya. Ada kolam renang. Ya. Masjid Jami Al-Azwar ini dipilih oleh kafe-kafe. Terus bawah pemandangan yang cukup bagus. Nah ini Ustadz Yudi Marando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah di Gunung Gelis. Gunung Gelis ya. Mau khutbah Jumat nih Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Oke Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim qudwatuna aw uswatuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan di antara perkataan-perkataan Rasulullah yang saya angkat pada Jumat kali ini, yang pertama adalah tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sampai kamu mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Bagaimana agungnya ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan pada umatnya untuk selalu senantiasa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sangat aneh manakala seorang manusia yang mengakui Tuhannya adalah Allah, Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatnya menghadap kiblat, tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Tetapi kehidupannya penuh dengan dendam. Tapi kehidupannya mulutnya jahat, selalu mencaci maki sesama saudaranya. Padahal jelas-jelas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cinta kasih di antara kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu tujuan menciptakan manusia adalah untuk saling mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi jelas dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk saling mengenal. Lita'arafu.
bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling menghina di antara kita yang keyakinan kita sama. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam riwayat lain dikatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyanin yasuddu ba'dahum awliya'u ba'd. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Kita dapat mengambil pelajaran dari masjid yang sangat indah ini. Bagaimana masjid ini bisa berdiri dengan indah, kokoh, dan megah? Tentunya karena komponen-komponennya saling berkolaborasi. Komponen-komponennya saling bekerja sama. Ada pasir, ada semen, ada kerikil, dan ada bahan-bahan bangunan lainnya. Hingga akhirnya dapatlah terbangun masjid yang indah ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sebelum aku lebih dicintai daripada anak kamu, orang tua kamu, dan manusia seisinya. Kita boleh mencintai istri kita. Kita boleh mencintai harta kita. Kita boleh mencintai jabatan kita. Kita boleh mencintai pasangan hidup kita. Tetapi itu semua tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah para sahabat bagaimana mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah menempeleng seseorang yang bernama Abu Quhafa karena dia berani mencaci, mencela, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai sahabatku, benarkah engkau berbuat demikian?" Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, andai kata ketika itu aku membawa pedang, akan aku penggal kepala Abu Quhafa, karena dia berani mencaci, mencela engkau ya Rasulullah." Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita imani adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita panca indera. Salah satunya adalah lisan. Dengan lisan kita dapat berkata, dengan lisan kita dapat berbicara, dengan lisan kita dapat berkomunikasi, dengan lisan kita dapat menuangkan ide-ide kreatif kita terhadap lawan bicara kita. Tetapi dengan lisan pula kita dapat menjatuhkan, kita dapat memaki, kita dapat menghina, kita dapat melecehkan, kita dapat membuli. Betapa dahsyatnya kekuatan lisan yang dapat menjatuhkan manusia ke jurang kehinaan. Dan betapa dahsyatnya kekuatan lisan yang dapat mengangkat harkat martabat manusia di tempat kemuliaan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa berkata yang baik. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata yang baik. Apa ganjaran orang yang berkata baik? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya kamu akan diperbaiki amal kebaikan kamu
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, dia akan memperoleh kemenangan yang sangat nyata. Itulah khutbah singkat saya. Intinya, mari sama-sama kita mengimani setiap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna, yang tak mungkin berdusta, yang tak mungkin berbohong. Setiap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mengandung pelajaran bagi kita. Yang pertama tadi, mari sama-sama kita mencintai saudara kita. Yang kedua, mari sama-sama kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita berkata yang baik atau diam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Udah. Asik. Udah. Udah sip. Ya, pamit ya. Salam pamit Don, gue Don. Pamit ya, tuh udah pulang tuh. Pulang. Ya. Makasih Pak.